Assalamualaikum guys. Jadi di video ini saya akan membuat ringkasan terkait konsolidasi tanah dalam mata kuliah Mekanika Tanah 2. Jadi apa sih konsolidasi itu? Mari kita cari tahu. Jadi konsolidasi tanah adalah proses penurunan tanah secara bertahap karena keluarnya air pori di dalam tanah. Diakibatkan karena adanya beban di atas tanah tersebut. Nah, terus apa bedanya dengan pemadatan dan konsolidasi? Apa ayo? Jadi perbedaannya yaitu pemadatan volume udaranya yang berkurang. Nah, kalau konsolidasi volume airnya yang berkurang. Gitu guys. Nah, lalu di dalam jenis-jenis tanah semuanya berbeda waktu konsolidasinya. Nah, pertama, kalau untuk kerikil hanya butuh 2 menit saja. Terus untuk pasir dia hanya butuh 2 jam. Lalu untuk lanau dia butuh 200 hari. Nah, untuk lempung yaitu membutuhkan 200 tahun. Jadi ternyata waktu konsolidasi itu juga berpengaruh dari jenis tanah tersebut. Gitu guys. Nah, jadi di dalam konsolidasi ada beberapa istilah. Pertama itu prakonsolidasi, yaitu tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah. Kedua, normally consolidate atau konsolidasi normal, yaitu tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah saat ini. Ketiga, yaitu over consolidate atau konsolidasi lebih, yaitu tegangan efektif maksimum yang pernah terjadi pada tanah dalam masa lalu. Gitu. Oke, lanjut. Jadi cara kita mengetahui konsolidasi sebuah tanah, kita akan melakukan uji konsolidasi dengan menggunakan alat yang namanya oedometer. Dari uji tersebut, kita akan mendapatkan beberapa parameter yang seperti ini. Ada compression index, swelling index, ada recompression index, dan koefisien konsolidasi. Perlu diingat juga dalam uji konsolidasi ini kita menggunakan sampel tanah tak terganggu, yang mana sampel ini dapat mewakili kedalaman atau lapisan tertentu. Kalau kita ingin melakukan uji konsolidasi satu dimensi di laboratorium, kita harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Ada 2 alatnya, yaitu sel konsolidasi dan alat pembebanan. Nah, sel konsolidasi ini ada 2 tipe, yaitu satu itu yang bersatu dengan alasnya, dan kedua itu yang tidak disatukan dengan alasnya, yang namanya fixed ring dan floating ring. Lalu di uji konsolidasi ini ada beberapa tahap. Pertama yaitu pemampatan awal, yang umumnya disebabkan oleh pembebanan awal. Kedua yaitu konsolidasi primer, yang yaitu periode selama tekanan air pori lambat laun dipindahkan ke tekanan efektif. Ketiga yaitu konsolidasi sekunder. Nah, konsolidasi ini terjadi setelah tekanan air pori hilang seluruhnya. Pemampatan yang terjadi di sini adalah disebabkan oleh penyesuaian yang bersifat plastis dari butir-butir tanah. Nah, ini merupakan contoh tahapan-tahapan kerja suatu konsolidasi, dan ini adalah ilustrasi bagaimana alatnya bekerja dalam uji konsolidasi. Setelah kita melakukan uji konsolidasi satu dimensi itu, kita ingin cari tegangan
prakonsolidasi. Pertama itu dengan cara visual, yaitu memplot titik-titik di mana jari-jari minimum pada puncak kurva E, log P, aksen, misal titik A. Gambarkan garis horizontal melalui titik A sejajar absis. 2. Gambarkan garis singgung pada kurva melalui titik A. Keempat, bagi menjadi 2 sudut yang dibuat oleh butir 2 dan 3. Kelima, perpanjangan bagian lurus dari kurva pemadatan asli sampai memotong garis bagi sudut pada butir 4. Titik potong dari 2 garis ini adalah tekanan prakonsolidasi PC aksen, yaitu titik B. Begini gambarnya guys, kalau kalian masih bingung ini gambarnya. Jumlah relatif dari prakonsolidasi biasanya dinyatakan dalam rasio konsolidasi berlebih atau over consolidation ratio atau OCR. Nah, jika OCR-nya itu sama dengan 1, artinya normally consolidation. Tapi jika nilai OCR-nya itu lebih besar dari 1, maka itu termasuk over consolidation. Gitu guys. Cara menentukan CV dengan prosedur metode logaritma waktu. Pertama itu ekstrapolasi kurva awal dan akhir untuk mencari total penurunan D100 dan D0. Baru hitung penurunan untuk 50% dan cari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai D50. Dan masukkan T50 ke dalam rumus CV-nya. Nah, rumusnya CV itu adalah 0,197 H pangkat 2 DR dibagi T50. Nah, itu metode akar waktu. Pertama itu kita ekstrapolasi awal, terus kita tentukan di mana T90 atau waktu konsolidasi 90%. Setelah itu, kita tarik garis kedua AC dari titik A, dibuat sedemikian rupa sehingga jarak horizontalnya OC sama dengan 1,15 kali OB, di mana B adalah titik potongan AB dengan sumbu X atau titik acuan di awal. Titik potong garis AC dengan kurva D menunjukkan akar dari T90. Nah, untuk hitung CV-nya kita gunakan rumus CV sama dengan 0,848 H pangkat 2 DR dibagi T90. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa prosedur metode log waktu dan akar waktu itu berbeda. Kalau log waktu dia menggunakan waktu konsolidasi 50%, sedangkan akar waktu dia menggunakan konsolidasi waktu 90%. Nah, jadi kita tahu nih konsolidasi itu adalah penurunan tanah kan. Lalu apa pentingnya kita pelajari dalam teknik sipil? Nah, ini sangat penting kita pelajari guys, karena kita tahu kan kita akan merancang sebuah infrastruktur. Nah, infrastruktur itu pasti tidak melayang kan. Kita akan membangunnya di atas tanah. Nah, tanah ini kita harus tahu dulu seberapa kemungkinan pergeseran penurunan tanah yang kita bangun di atasnya. Nah, jika kita tidak mengenali terlebih dahulu konsolidasi tanah yang akan kita bangun di atasnya itu, akan berdampak terjadinya kerusakan infrastruktur ataupun infrastruktur yang kita buat itu akan miring. Oke, mungkin itu saja dan terima kasih. Dadah.